Jadi hari ini kita mau bahas soal wakaf. Kalau dalam hukum Islam seperti apa sih posisinya wakaf kalau kita bandingin dengan zakat, infak, dan sedekah? Langsung ya, baik. Oke, terima kasih Mbak Lin. Jadi wakaf ini salah satu instrumen ya yang ada dalam ajaran Islam yang digunakan gitu ya sebagai sarana untuk berbagi. Jadi Muslim itu bisa berbagi dengan berbagai cara. Ada yang sifatnya wajib, namanya zakat. Ya, wajib itu artinya setiap Muslim terkena harus bayar gitu ya. Nah, ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Nah, zakat mal ini nggak semua kena kewajiban sih, ada ketentuannya. Nah, misalnya kalau misalnya gajinya masih di bawah UMR ya atau UMR kita rata-rata gitu ya, itu belum kena kewajiban zakat. Nah, beda dengan wakaf. Nah, wakaf ini tidak ada ketentuan kewajibannya. Jadi setiap orang bisa berwakaf. Nah, wakaf itu apa sih? Wakaf itu intinya adalah memberikan harta terbaik ya untuk dimanfaatkan bagi masyarakat umum, kemaslahatan umum gitu ya. Jadi misalnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita untuk membantu pendirian tempat ibadah ya, masjid gitu ya, sekolah seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan instrumen wakaf. Nah, biasanya memang untuk pembangunan gitu ya, atau pembiayaan yang sifatnya besar dan jangka panjang itu kita menggunakannya instrumen wakaf. Sedangkan kalau zakat tertentu ya, jadi hanya boleh disalurkan ke orang-orang tertentu saja. Tapi kalau wakaf boleh untuk masyarakat umum. Kira-kira itu sih ya. Oh, itu pembedanya. Kemudian kalau dari sisi amal jariahnya, wakaf atau ini itu ada kelebihan apa sih, Nah, Dokter iya. Ai? Jadi ada memang wakaf itu kan ada sisi uniknya di sisi eh, pahala yang terus-menerus ya. Beda dengan infak gitu ya. Nah, kalau infak jadi dalam hadisnya itu wakaf itu disebut sebagai salah satu amal gitu ya bagi masyarakat muslim yang ketika kita melakukannya itu pahalanya mengalir meskipun kita sudah meninggal. Jadi ada tiga hal yang kemudian pahalanya gitu ya tetap masuk ke rekening mayitnya ya atau almarhum almarhumah walaupun yang bersangkutan sudah tidak lagi bisa beramal gitu ya, tidak lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Di antaranya adalah amal jariah yaitu menurut ulama ini disebut sebagai wakaf, bukan infak. Kenapa? Karena wakaf ini nanti ada peruntukannya dan biasanya memang dikhususkan untuk hal-hal yang sustain ya, yang harus dijaga keberadaannya supaya tetap bisa dimanfaatkan oleh banyak orang seperti itu. Kalau infak mungkin kita misalnya berbagi ke pengamen gitu ya atau sedekah saja begitu ya seperti itu belum dinamakan sebagai wakaf ya kan. Jadi kalau wakaf itu mesti ada tujuannya dan tujuannya jangka panjang. Jadi harus dijaga agar tujuannya itu tetap terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh muakif atau yang memberikan wakaf seperti itu. Baik, berarti ini mulia sekali ya pahalanya terus-menerus, harta yang terbaik dan juga ada tujuan jangka panjang dalam kita melakukan wakaf. Yang mungkin sering kita dengar mewakafkan tanah, tapi kalau kita tidak punya aset tanah, apa yang bisa kita wakafkan nih, Dokter Ai? Iya, betul. Kalau secara tradisional memang masyarakat kita banyak sekali yang berwakaf dalam bentuk tanah ya. Bahkan tanah wakaf kita itu ya, Mbak Lin tuh sampai nilainya atau luasnya itu bisa setara Malaysia sama Singapura ya, 54.000 hektar. Jadi luas Wah, sekali. luar biasa Ya, ya. luar biasa. Ini karena masyarakat kita sangat terdorong untuk berwakaf dan kebanyakan itu wakafnya berupa tanah. Nah, tanah ini tentu perlu dikelola dengan baik ya. Sayangnya ya memang beberapa titik atau lokasi itu terlantar tanahnya karena tidak dikelola. Nah, saat ini sejak 2001 sih sebenarnya ya sudah ada eh, apa namanya inovasi ya, kebolehan wakaf uang ya, wakaf berupa uang dibolehkan oleh Fatwa MUI gitu ya.
Kemudian juga berdasarkan Undang-Undang tahun 2004 itu sudah mulai digalakkan. Bahkan kemarin Pak Jokowi ya tahun 2021 juga sudah menggalakkan gerakan wakaf uang. Jadi ini mendorong supaya tanah yang tadinya terlantar tadi ada 50 ribuan hektar itu bisa dikelola juga dengan baik ya. Konsepnya ada yang sekarang namanya green wakaf gitu ya atau wakaf produktif yang lain yang bisa kemudian membuat tanah wakaf ini menjadi lebih produktif, lebih bermanfaat gitu. Ya, jadi kalau punya wakaf dengan wakaf uang ini, walaupun punya uang 10 ribu, 100 ribu gitu ya, 1 juta itu sudah bisa berwakaf. Jadi tidak perlu jadi tuan tanah atau punya tanah luas dulu gitu ya baru berwakaf. Tidak harus tunggu sampai punya tanah Betul. yang lebih kayak gitu ya untuk bisa berwakaf. Nah, ini menarik sekali saya kira karena bahwa sekarang kita bisa berwakaf dengan tanpa memandang nominal. Kemudian terkait dengan pengelolaannya, ini ada saran dari Dokter Ai, kita memilih lembaga yang seperti apa atau bagaimana supaya kita itu wakafnya sesuai dengan tujuan tadi. Baik, ya, Alhamdulillah kemarin waktu pandemi ya, kebetulan kampus kami bekerja sama, kita dapat amanah dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS, itu untuk menyusun satu buku panduan, namanya Wakaf Planning ya. Jadi perencanaan wakaf, perencanaan keuangan berbasis wakaf. Ya, jadi kita tahu nih bahwa masyarakat kita di Indonesia itu nomor satu sifat kedermawanannya. Ya, tadi kita bisa lihat ya, tanah wakafnya luas banget itu ya, sama kayak negara sebelah gitu. Nah, ini perlu diatur, dikelola dengan baik. Nah, Alhamdulillah, di buku itu ya nanti juga bisa dirujuk, itu bukunya free, gratis, bisa diakses di lamannya KNEKS. Ya, bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan wakaf yang ada, potensi wakaf yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Tentu banyak sekali nih yang perlu kita pertimbangkan ya. Kita punya nazir itu yang terdaftar ada sekitar 343, 300-an lebih tuh. Artinya banyak sekali pilihan dari muakif ya, masyarakat kita kalau mau berwakaf. Nah, ceknya seperti apa? Kita mau berwakaf dengan model seperti apa? Itu banyak pilihannya. Jadi contoh ya, untuk model wakafnya biasanya ada 3 jenis ya. Tiga itu pertama yang sering kita lakukan adalah wakaf langsung ya berupa wakaf sosial. Misalnya kita punya tanah, kita dirikan masjid gitu ya, atau kita punya tanah, kita dirikan sekolah atau tempat pemakaman dan seterusnya. Yang kedua kita bisa wakaf dengan berinvestasi di sektor real, yaitu juga bisa wakaf produktif seperti itu. Jadi contohnya yang sudah berjalan, misalnya kita bangun semacam ini pasar tapi berbasis wakaf, ya bisa swalayan berbasis wakaf gitu ya, hotel berbasis wakaf itu juga bisa, atau rumah makan itu juga sudah berjalan ya, ada rumah makan berbasis wakaf, atau ke instrumen keuangan syariah itu juga bisa yang ketiga. Jadi aduh susah nih kalau langsung diriin masjid kurang nih dananya gitu ya, mau bikin hotel juga apa ada kendala ya, tadi ya kita mau yang murah meriah aja dulu, gimana bisa, kita bisa lewat instrumen keuangan. Nah, lewat instrumen keuangan ini juga ada beberapa pilihannya, jadi bisa lewat tadi apa namanya, bank syariah bisa ada sekarang ya di Undang-Undang P2SK, bank syariah bisa menerima wakaf uang, kemudian bisa lewat asuransi syariah, bisa bisa lewat ini apa namanya, manajer investasi ya, lewat beli saham, wakaf saham bisa, kemudian juga bisa juga lewat sukuk ya, kita juga punya cash wakaf link sukuk. Jadi pilihannya banyak sekali nih Mbak Alin. Sekarang berwakaf ini kita bisa banyak cara. Kira-kira begitu. Wah, banyak sekali pilihannya ya, yang beberapa saya baru tahu sekarang nih. Salah satu yang saya tahu juga tadi sudah disebutkan soal asuransi syariah. Jadi kita bisa taruh seperti itu ya di uang pertanggungan, penerima manfaatnya adalah lembaga pengelola wakaf seperti itu ya. Jadi meskipun nanti orangnya sudah nggak ada, amalnya bisa terus berkelanjutan ya, dokter. Betul, betul. Nah, itu menarik juga ya Mbak Lin ya. Jadi Mm-mm. kita misalnya nih ya, kita pribadi tentu mau dong ya hidup kita ini punya manfaat gitu ya. Kalau sekarang usia-usia ya orang-orang baik biasanya rata-rata 40 maksimal 60 gitu ya. Kita yang mau menjelang itu, aduh saya udah nyimpen apa nih ya buat legacy, buat generasi ke depan gitu ya. Itu kita kan nabung nih, tapi kita nggak tahu
kapan kita meninggal, apalagi pas pandemi kemarin ya, nggak lihat sehat, nggak lihat sakit gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kapan saja. Nah, kita bisa tetap berwakaf tadi dengan instrumen asuransi. Jadi walaupun kita belum sampai nih, belum terkumpul nih dana wakaf yang kita cita-citakan, misalnya mau bikin sekolah gitu ya berbasis wakaf, saya suami begitu ya. Kita sudah punya nih, kalau misalnya terjadi apa-apa, ya minimal ada tadi nilai manfaat asuransi yang bisa kita wakafkan juga gitu. Walaupun ada dua ya kalau di asuransi, bisa nilai dari manfaatnya, bisa nilai dari investasinya. Nah, itu bisa dipilih juga. Jadi tadi ya banyak cara gitu ya untuk kita bisa berwakaf. Kalau untuk zaman sekarang ini, minat generasi muda berwakaf nih seperti apa kalau dibandingkan dengan generasi yang lebih senior nih? Ya, iya. Baik ya. Memang ada semacam ini ya. Aduh, gimana nih anak muda sekarang gitu ya. Apalagi wah ini banyak tantangannya lah kalau generasi muda sekarang ya. Gimana mau ngumpulin buat wakaf nih, buat ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi cantiknya aja nih udah habis nih dananya gitu ya. Nah, tapi ada data sebenarnya ya yang menunjukkan bahwa hampir 70% kaum muda sekarang kita ya yang secara global ya itu ternyata punya jiwa kedermawanan yang tinggi dan mereka itu aware soal religitasnya juga. Jadi anak muda kita juga jangan khawatir gitu ya soal tingkat kepemahamannya untuk berpeduli pada masyarakat atau lingkungannya. Nah, ini bisa kita lihat juga kalau di Indonesia ya. Justru sekarang yang menjadi penggerak-penggerak itu adalah milenial ya. Jadi bagaimana milenial ini kemudian bisa berinovasi supaya ikut andil dalam berwakaf. Kan tadi disebut ya, tanah wakafnya banyak nih, itu warisannya kolonial kita. Nah, yang mengelola siapa? Ya, itu yang mengelola milenial. Ya, sekarang banyak produk-produk yang bisa di apa namanya? Akses sama milenial untuk bisa bergabung di program wakaf. Sekarang akses untuk wakaf ini meskipun tadi sudah disampaikan ada lembaganya sampai 300. Kalau di-download tadi buku yang gratis itu bisa diketahui ya. Kita bisa dapat informasi bisa wakaf kemana saja. Tapi untuk akses bagi generasi muda ini semakin dipermudah nggak, Bu, dengan adanya kemajuan digitalisasi di Indonesia kayak gitu? Iya, betul ya. Kalau sekarang sebenarnya kayak ya kita berinvestasi ya. Contoh di beberapa aplikasi investasi kita, itu kan kita tinggal download aplikasinya dan bisa langsung berinvestasi tanpa susah-susah kayak dulu gitu lah ya. Invest itu gampang banget. Sama berwakaf juga di situ. Bahkan udah ada yang istilahnya disatukan ya. Jadi ada unsur investasinya, ada unsur wakafnya juga, tinggal dipilih seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi ini apa namanya bisa diakses sama teman-teman kita. Bahkan sekarang mah lebih aware ya. Contoh teman-teman milenial tentu lebih bisa menginvestigasi mana nazir yang eh, lebih efisien ya. Ya, dananya dikelola dengan baik gitu ya. Kemudian juga punya track record pengelolaan program wakafnya sangat bisa diandalkan gitu ya. Oh ini terpercaya nih, ini tidak gitu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi untuk berinvestasi atau melakukan transaksi keuangan, tinggal diulak-ulik aja ya. Siapa tahu di situ ternyata sudah ada layanan untuk bisa wakaf sekalian ya di satu Ya, aplikasi yang betul. sama. Oke. Betul. Mm-mm. Manajer investasi itu sudah punya apa bundling ke wakaf saham misal. Jadi kita punya saham bisa langsung diinvestasiin, mau diwakafkan. Apakah diwakafkan hasilnya atau diwakafkan sahamnya itu tinggal dipilih di manajer investasi masing-masing tuh. Nah, silahkan diulak-ulik sendiri nih ya, teman-teman uang bicara. Siapa tahu selama ini berinvestasi saja tapi belum berwakaf, sekarang bisa dengan mudah berwakaf sudah difasilitasi dengan kemajuan digital ya. Dan yang saya ingin tahu juga untuk pengelola wakaf ini, kalau misalnya kita ingin melihat track recordnya seperti yang tadi dibilang oleh Dr. Ai, kita harus lihatnya di mananya nih? Apakah mereka merilis laporan setiap tahun atau seperti apa? Ya, betul. Sekarang ada namanya kewajiban ya untuk selalu transparan di situsnya masing-masing ya. Sekarang apalagi di dunia digital sekarang ya, kalau apa tidak transparan di websitenya misalnya ya, ya itu
eh, jadi semacam hukuman sosial ya masyarakat kita ya kurang percaya gitu ya terhadap lembaga tersebut. Jadi cek nanti bisa ke situsnya masing-masing ke lembaga wakafnya. Cek dulu ke BWI ya ada beberapa nazir yang sudah mendapatkan atau terdaftar ya dapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian cek lagi ke websitenya gitu ya laporan keuangannya apakah bisa diandalkan atau tidak gitu ya. Kemudian ada dia ada laporan programnya juga ya. Jadi kan misalnya ada program penyaluran setiap kita mungkin punya interest masing-masing ya. Ada yang suka di penyaluran bidang ekonomi, kemudian ada yang suka di bidang apa namanya pendidikan, kesehatan gitu. Oh, saya maunya wakaf itu untuk bangun rumah sakit karena banyak sekitar kita yang masih kurang bisa mengakses rumah sakit ketika terjadi musibah gitu ya. Nah itu bisa juga dipilih. Ada beberapa lembaga nazir itu pengelola wakaf yang terkenal. Oh kalau lembaga wakaf untuk kesehatan itu yang ini gitu ya. Kalau yang pendidikannya bagus, program pendidikannya yang ini gitu. Itu bisa dicek oleh teman-teman semua gitu ya. Nanti bisa dipilih nih mana yang cocok sama harapannya kita untuk berwakaf tersebut. Iya, tadi kalau sempat disebutkan juga Green Wakaf, berarti ini aktivitasnya seputar apa ya? Oke, kalau konsep green wakaf itu tadi ya, basisnya kan kita punya tanah wakaf yang luas, ada 400 ribuan titik lokasi. Yang itu eh, kalau kita bisa kelola dengan baik ya, kita punya masalah di energi baru terbarukan, kita punya masalah di persediaan pangan ya. Bayangkan kalau ini bisa dikelola berbasis wakaf, artinya kita bisa dapat sumber dana yang murah ya. Jadi investasinya nggak perlu ngembaliin margin begitu ya. Ini gambaran luasnya seperti ini Mbak Lin ya. Contohnya ketika kita nanam tanaman bawang misalnya ya, nggak pakai margin, tentu bisa menjual dengan harga yang lebih murah gitu kan. Betul. Kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah, masyarakat bisa daya belinya naik, ini tentu akan punya multiplier effect ke yang lain. Nah, gambarannya seperti itu Green Wakaf. Kita berharap akan banyak tanah yang bisa kita produktifkan dan itu bisa mensuplai kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Makanya digunakannya skema wakaf gitu. Benar-benar sebuah konsep yang mulia dan multiplier efeknya ini bisa besar sekali ya dan bisa membantu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita sebenarnya dan juga lingkungan ya. Betul. Ini yang sudah berjalan misalnya soal rumah sakit ya. Kita banyak sekali ya PR soal apa namanya akses terhadap layanan kesehatan ya. Wah, Iya, masyarakat betul. miskin tuh nggak boleh sakit kira-kira gitulah ya. Iya, Nah, padahal sakit ini kan jadi ya kesulitan semua orang ya. Siapa aja bisa kena sakit dong. Nah, pertama, kenapa bisa mahal? Waduh, biaya kuliahnya aja udah mahal banget gitu. Nah, gimana caranya supaya dokter-dokter itu bisa mau gitu ya untuk buka layanan dengan harga yang murah? Yuk, pendidikannya kita support. Jadi ada beasiswa berbasis wakaf. Ya, kemudian karena dia nggak bayaran kan sekolahnya ya, kita support gitu ya. Kemudian didirikan rumah sakit. Rumah sakitnya juga nggak bayar juga, berbasis wakaf juga. Nah, dengan konsep seperti ini, dan ini udah berjalan ya, kita punya rumah sehat Dr. Afa, kita punya rumah sakit BWI gitu ya. Dan ini akhirnya bisa membuat layanan kesehatan itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, kita berharap ini direplikasi oleh banyak lembaga, banyak yang support juga gitu ya. Kita bisa lebih banyak lah memberikan manfaat buat yang lain seperti itu. bagus sekali. Saya kira saya baru tahu bisa sampai sedalam dan seluas itu untuk pemanfaatan wakaf nih. Pastinya teman-teman yang mendengarkan bisa juga ter-encourage untuk semakin giat, semakin banyak lagi berwakaf ya. Terutama karena kita sekarang semakin lebih mudah juga untuk bisa berwakaf. Kalau kita bandingin tadi di Indonesia tanah wakaf bisa sampai seluas Malaysia, Singapura. Kalau di negara-negara lain seperti apa sih kalau kita lihat prakteknya? Nah, iya, oke. Kayak di Singapura ya, contohnya itu wakaf produktifnya berjalan sekali ya. Tanah wakafnya apa, dikelola secara produktif sehingga contoh masjid di Singapura yang berbasis wakaf itu bisa biaya operasionalnya dari ruko yang disewakan gitu ya di sekitarnya. Nah,
Ada emang salah satu apa ya, eh, gitu ya, kolega yang menyampaikan kalau Singapura kan kecil, kalau Indonesia luas gitu ya, dia ngelola sedikit gitu. Kalau di kita yang dikelola banyak, orangnya juga banyak, jadi agak lebih susah gitu ya. Oke, Singapura kita nggak bisa lihat karena yang dikelola wakafnya kecil gitu ya. Kita ke Malaysia deh gitu ya. Ke Malaysia kenapa bisa lebih bagus? Oke, negaranya support sama ekonomi syariah. Negara kita juga support kan ekonomi syariah. Apa namanya, bahkan presiden dan wakil presidennya juga turun untuk menjadi apa ya, pimpinan ya tadi mengelola Komite Keuangan Syariah di Indonesia. Nah, ada beberapa sistem yang belum terlaksana. Contoh gini, kalau di Malaysia itu wakaf itu eh, sama seperti zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Nah, kalau di kita, jadi ada insentif gitu loh ya. Ya, kalau di kita baru sampai ke penghasilan kena pajak. Jadi itu zakat ya, wakaf belum. Jadi istilahnya dorongan untuk masyarakat berwakaf gitu ya, itu eh, belum ada insentifnya. Padahal sebenarnya ini kan membantu tugas pemerintah juga ya, menyediakan fasilitas publik kan itu kewajibannya pemerintah gitu. Nah, ini karena dibantu, seharusnya juga ada insentif supaya masyarakat kita juga tergerak gitu ya. Apalagi sekarang nih ada isu-isu untuk nggak bayar pajak gitu ya. Nah, ini bisa jadi Iya. insentif juga gitu supaya oke, kedermawanan di sisi lain juga diapresiasi oleh pemerintah kita gitu. Nah, di antaranya berwakaf. Apalagi kalau di Turki juga seperti itu ya. Jadi wakaf itu bisa langsung mengurangi pajak. Bahkan kalau ada restitusi ya bisa dikembalikan ya. Seperti itu. Jadi masyarakat bisa berbuat baik lewat kanal mana aja. Ya, nggak cuma pajak gitu. Bisa zakat, bisa wakaf, dan itu sama di apa namanya, diakui juga, diapresiasi juga sama pemerintah. Seperti itu sih. Ya, kita nantikan ya untuk pemerintah Indonesia juga bisa mengikuti jejak negara-negara lain sehingga lebih banyak dan lebih besar lagi masyarakat kita untuk melakukan kegiatan wakaf ini ya. Karena memang tadi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Ini sebenarnya bisa sangat powerful ya kita dengan penduduk sebesar ini, resources sebesar ini. Betul. Iya. Dan sebagai penutup boleh diberikan closing statement? Ya, baik. Tadi betul ya. Ini instrumen yang sangat powerful sekali, betul ya. Kita lihat misalnya di Turki, bahkan sampai mallnya, sampai salonnya, itu semua berbasis wakaf. Kita amazed ya. Kenapa? Karena begitu mereka masukkan ini sebagai instrumen wakaf, mereka nggak kena pajak. Jadi ini lumayan mendorong masyarakat untuk ya udah deh wakafin aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebagai penutupnya ya, saya ingin mengatakan bahwa kita punya banyak cara gitu ya untuk melayani masyarakat kita, dan ada salah satu sarana yang akan memudahkan pelayanan ke masyarakat kita dengan biaya yang cukup rendah, yaitu dengan berwakaf. Nah, kita punya banyak potensi. Pertama, masyarakat kita kedermawanannya tinggi. Nah, untuk yang milenial, kita juga punya apa namanya, penduduk dengan usia produktif yang luar biasa, dan ini bisa kita elaborasi supaya bisa mengelola wakaf yang ada gitu. Wakaf produktif kita butuh banyak sumber daya manusia, kemudian kita juga butuh banyak resource ya, dana gitu ya, keuangan gitu. Nah, ini wakaf ini bisa kemudian dikelola oleh milenial dengan cara produktif, dan mudah-mudahan ya, karena dengan energi pemuda yang banyak ini, wakafnya bisa lebih kemudian memberikan hasil ya, yang kontribusi yang banyak untuk masyarakat kita. Kira-kira begitu ya. Amin, agar wakaf di Indonesia semakin merasuk lagi seperti itu ya ke setiap sendi-sendi dan lapisan kegiatan perekonomian masyarakat. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih Mbak Lin. Ya, makasih Dokter Ai.